di bulan Muharram ini, bulan baru dalam kalender Hijriah, 1 Muharram. Sekarang tanggal berapa Muharram? Enam apa 5? Karena baru kali ini ada Muharram yang berbeda, ada tahun baru yang berbeda. Satunya tanggal 16, satunya tanggal 17 Juni ya. Kalau bagi kita ini itu jawaban dari Allah atas semua hal yang terjadi ketika Muhammadiyah berbeda dengan pemerintahan 1 Ramadan atau 1 Syawalnya kemarin. Ketika yang berbeda dengan pemerintah dianggap tidak menurut, tidak patuh pada pemerintah dan seterusnya dengan berbagai hal yang kemudian menghujat Muhammadiyah. Nah, ketika gini terus terusannya ternyata berbeda kita yang sama dengan pemerintah. Pendek kata, sebenarnya menurut Prof. Haidar Nasir, ya pemerintah itu tugasnya untuk mengayomi semua golongan. Jadi konsekuensinya kemarin itu mestinya tanggal 16 Juni itu tanggal merah, tanggal 17-nya juga dibuat merah karena sama-sama 1 Muharramnya. Konsekuensi logisnya harusnya memang seperti itu. Ya, bukan tidak kemudian menjadikan 1 Muharram itu bagian dari sesuatu yang sakral gitu, tapi bagian dari momen, sebuah momen yang kemudian kita bisa bermuhasabah, bisa mengevaluasi diri. Maka kemudian judul yang paling pas memang senyampang di bulan Muharram ini ada evaluasi diri terhadap kita semua masing-masing. Tentu kami sebagai seorang dokter, judulnya berhubungannya dengan kesehatan, gitu ya. Tetap nanti akan ada perpaduan antara tataran medis dan tataran teologisnya. Kedokteran kesehatannya seperti apa, Quran hadisnya seperti apa, yang itu kemudian match menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Karena sesungguhnya kebenaran dari Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu kebenarannya adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki, yang kemudian tanda kutip dibantu untuk kemudian proses seperti apa yang terjadi terutama di dalam tubuh kita itu dijabarkan melalui berbagai macam penelitian-penelitian yang ada, gitu ya. Jadi dikuatkan dengan penemuan-penemuan sebagai bukti empiris atau evidence base dari sesuatu yang ada disebutkan di Quran dan hadis-hadis sahih itu. Ya, tentang puasa kita sudah sangat paham, diwajibkan untuk berpuasa, ternyata dampak tubuh ketika berpuasa itu luar biasa. Ya, itu ilmu-ilmu kedokteran lah yang kemudian membantu menjelaskan itu. Walaupun sesungguhnya Quran dan hadis-hadis sahih itu juga tidak butuh dibantu, gitu ya, tidak butuh ditolong, tidak butuh dikuatkan. Karena apa? Karena memang Quran hadis itu sudah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Nah, momen kita pada pagi hari ini adalah kita mencoba untuk bermuhasabah dengan judul tadi, sudah sehatkah kita? Sehatnya itu dalam tataran medis, juga dalam tataran keseharian kita sesuai dengan syariat Islam. Untuk memudahkan bagaimana kemudian kita bisa mengambil ibrah dari kajian kita pagi hari ini, SEHAT, gitu ya. Karena saya cukup yakin di antara 1.200 jamaah ini sebagian besar bawa buku, sebagian besar bawa buku, ya kan. Ketika ngaji bawa buku, nyetet, gitu ya. Maka untuk memudahkan itu, ketika taruhlah tidak membawa buku, tidak membawa catatan, itu insya Allah hafal SEHAT apa. Itu yang harus kita evaluasi, kita harus muhasabahnya dengan SEHAT itu. SEHAT, S-nya apa? S-nya syukur. Jadi pertanyaannya, sudah bersyukurkah kita? Ya. Dalam tataran medis ada apa sih dengan orang yang bersyukur itu?
Orang yang bersyukur itu dari banyak penelitian itu menyimpulkan semuanya praktis sama kesimpulannya. Apa itu? Orang bersyukur itu akan disehatkan oleh Allah melalui mekanisme apa? Melalui mekanisme bahagia. Melalui mekanisme apa? Dalam tataran medis adanya peningkatan hormon dopamin, menurunnya hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Hormon dopamin itu hormon kebahagiaan. Maka orang yang bersyukur itu dengan segala mekanismenya yang ada di dalam tubuh kita, di otak kita, itu hormon stresnya turun, hormon bahagianya naik. Nah, ada statement yang menarik di dunia kedokteran Islam itu. Statementnya apa? Orang-orang yang bersyukur itu pasti tidak pernah stres. Nah, kalau dalam tataran itu nanti stres itu menimbulkan depresi itu kalau nggak tertangani dengan baik ya nanti ada schizofren, ada gangguan jiwa, pendek katanya seperti itu. Diawali dari stres. Pertanyaan berikutnya, kok bisa orang bersyukur itu kalau terus kemudian tidak pernah stres? Nah, sekarang kita coba lihat penyebab dari stres itu apa? Secara keumumannya penyebab dari stres itu apa? Pikiran. Nah, betul, pikiran. Yang menyebabkan seseorang itu kemudian mikiri terus itu apa? Yang menyebabkan seseorang itu kepikiran itu apa? Masalah apa? Apa? Perasaan tidak enak. Apa lagi? Kalau dalam bahasa keumumannya di dunia psikiatri, yang penyebab stres itu adalah adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Atau bahasa kerennya itu adanya disparitas antara harapan dan kenyataan. Maka itu yang menjadi bagian dari penyebab stres itu. Orang stres itu pasti akan hal yang paling menyebabkannya itu. Contoh konkret terakhir itu ada seorang mahasiswa yang kemudian stres, depresi dan menjadi schizofren hanya, mungkin kita menyebutnya hanya gara-gara dia itu lagi ngerjakan skripsi, kemudian kalau konsultasi dengan dosennya itu hari Senin konsultasinya tanggal 1 gitu ya, itu baru dijawab sepekan kemudian. Nanti gini terus sudah direvisi, dialogkan lagi, gitu lagi. Akhirnya anak itu mahasiswa itu akhirnya stres, akhirnya dirawat di menurut. Ada juga seorang ibu yang kemudian menjadi ODGJ gara-garanya apa? Pengennya anaknya diterima di perguruan tinggi negeri, ternyata nggak diterima. Banyak penyebab-penyebab dari memunculkan stres ini. Pendek kata kalau dirangkum itu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, orang bersyukur itu kan tidak pernah merasakan adanya kesenjangan itu. Ketika berharap punya rumah di pinggir jalan luasnya 10 kali 20 misalkan ya, punya harapan seperti itu. Tetapi dengan kenyataan yang ada, ternyata rumahnya hanya 5 kali 8 masuk di kampung. Kalau orang itu menjadi bagian dari orang yang tidak bersyukur karena harapannya 10 kali 20 di pinggir jalan, tapi kenyataannya cuma 5 kali 8 di kampung, itu kan jadi kepikiran aja tuh. Mikiri terus kenapa ya, terus akan sumpah. Sementara ketika kemudian memahami bahwa alhamdulillah punya rumah 5 kali 8, di luar sana berapa banyak orang yang tidak punya rumah, berapa banyak orang yang kemudian masih kontrak, punya rumah tapi di pinggir sungai, ukurannya cuma 3 kali 4 gitu misalkan. Nih, es campur enggak ada? Maka apapun kondisi yang kemudian terjadi pada diri kita, kita mewajibkan diri kita untuk kemudian menerima itu. Kenapa? Karena itu adalah pemberian terbaik dari Allah. Itu adalah skenario terbaik dari Allah untuk kita.
Maka ketika kemudian kita menerima itu dengan ikhlas, nggak ada lagi kan kesenjangan itu akhirnya. Ya harapannya saja yang kemudian dipaskan dengan segala kondisi yang ada. Masalah kemudian ada target-target berikutnya bahwa iya nanti gak apa-apa sudah sekarang rumahnya 5x8. Tapi saya juga punya keinginan untuk kemudian nanti punya rumah di pinggir jalan gitu misalkan. Ada ikhtiar-ikhtiar yang kemudian dilakukan. Gak masalah target-target itu, tetapi ketika target itu tidak terlaksana, ya gak usah stres, gak usah dipikiri, tapi terus dicari ini apa ya penyebabnya, bla bla bla, terus seperti itu. Pendek kata, apa yang kemudian terjadi itu kita syukuri, itu akan membebaskan kita dari stres itu. Contoh konkret sudah sekarang ini misalkan dolar itu masih 18.000 kan sekarang. Misalkan 18.000 gitu ya. Ketika $1 18.000, panjenengan bersyukur atau enggak? Ayo, dolarnya 18.000, panjenengan bersyukur enggak? Ayo, ini real ini. Kondisi real untuk melatih kita bersyukur atau tidak. Ketika 18.000, $1 18.000 sesuai penjelasan kami di depan itu, ya kita tetap harus bersyukur. Bersyukur 18.000 kok bersyukur ya apa sih dok gitu ya. Bersyukurnya gimana? Bersyukur tidak $20.000 itu. Dalam pribadi kita masing-masing kita tetap harus mensyukuri itu. Tetapi bahwa sebagai sebuah pemerintahan, dolar kok bisa $1 kok bisa 18.000, itu yang harus diurus, itu yang harus dikritisi, itu yang harus diberi masukan, itu yang harus diseminarkan untuk dapat skenario terbaik supaya jangan 18.000. Itu dua hal yang berbeda. Masalah secara pribadi kita mensyukuri iya, tapi dalam tata kelola sebuah negara ya memang harus dikritisi. Kenapa kok 18.000? Jangan-jangan kesedot MBG misalkan. Jangan-jangan ada hal lain yang kemudian menyebabkan itu. Banyaknya korupsi dan seterusnya, nah itu butuh dikritisi, butuh ditelaah. Maka jangan digabungkan bahwa orang yang kritis terhadap $18.000 per $1 18.000, jangan kemudian dianggap tidak bersyukur. Itu kan logical fallacy dalam bahasa kerennya itu. Ini dua hal yang terpisah, tapi seolah-olah kemudian dijadikan satu. Orang yang mengkritik pemerintah kaitan dengan 18.000 itu dianggap orang yang tidak bersyukur. Bersyukur loh hidup di Indonesia itu alamnya bagus, bla 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 bla. Itu dua hal yang berbeda dalam personality kita masing-masing. Bersyukur iya. Kenapa? Karena dalam tatanan teologisnya Allah menjanjikan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau bersyukur nikmatnya akan ditambah, kalau kufur diancam hati-hati, siksaku amatlah pedih. Jadi konteksnya medisnya itu menyehatkan melalui mekanisme hormonal tadi. Dalam tataran teologisnya Allah sudah berjanji kalau orang itu bersyukur nikmatnya akan ditambah, kalau kufur diancam. Tentu kita sangat paham bahwa syukur itu ada beberapa level ya. Tingkat pertama adalah merasakan betul bahwa semua ini adalah pemberian Allah. Maka tidak akan pernah orang yang bersyukur itu sombong. Tidak akan pernah orang yang bersyukur itu sombong. Karena merasa bahwa apa yang kemudian ada pada dirinya itu bukan karena dirinya sendiri, bukan karena ikhtiar atau kehebatannya, bukan, tapi karena pemberian Allah. Ketika menyadari itu, maka tidak mungkin orang itu sombong. Dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya, kekayaannya, jabatannya, bahkan itu tidak akan. Karena itu semua adalah pemberian Allah. Yang kedua, melalui lisan, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Lah puncaknya syukur itu yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Menjaga amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya berupa jabatan, kekayaan, macam-macam tadi, itu. itu. Untuk apa? Untuk optimalisasi ibadah kita. Ya berupa jabatan, kekayaan, macam-macam tadi itu. Untuk apa? Untuk optimalisasi ibadah kita. Ya berupa jabatan, kekayaan, macam-macam tadi itu. Untuk apa? Untuk optimalisasi ibadah kita. Ya berupa jabatan, kekayaan, macam-macam tadi itu. Untuk apa? Untuk optimalisasi ibadah kita.
Kita diberi Allah rezeki banyak berupa uang, misalkan sudah usah banyak-banyak, misalkan 5 miliar gitu ya. Diberi 5 miliar, ya sudah 1 miliarnya buat menyelesaikan pembangunan Al-Falah ini misalkan. Dibuat untuk keoptimalan ibadah-ibadah kita. Diberi paru-paru yang bagus, apa kemudian yang dilakukan? Ya paru-parunya dijaga, namanya diberi amanah paru-paru yang baik, ya fungsinya bagus, ya paru-parunya itu dijaga untuk kemudian tetap bisa, jangan sampai terkena sakit gara-gara paru-parunya sengaja dikotori misalkan. Jadi dalam terminologi orang bersyukur itu, dalam terminologi kedokteran Islam, orang yang merokok itu, orang yang merokok itu menjadi bagian dari orang yang kufur nikmat. Loh kok bisa? Iya, diberi paru-paru yang baik, diberi paru-paru yang berfungsi dengan baik untuk dijaga, loh kok dikotori, kok dirusak. Itu kan sama dengan ketika kita diamanai diberi sepeda motor gitu ya, di kantor diberi sepeda motor terus dijaga ya sepeda motornya dirusak. Sama dengan itu. Maka dalam terminologi teknis medis teologisnya, orang yang merokok itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat. Maka nanti ayatnya Aisyah radhiyallahu anha bila tadi itu, karena dia kufur maka dia disiksa selama abadi. Maka apa yang kemudian terjadi pada orang yang merokok itu? Nanti ada paru-paru, infeksi paru-paru, nanti ada gangguan jantung, sesak dan seterusnya dan seterusnya. Alhamdulillah jamaah Al-Falah ini tidak ada yang merokok, alhamdulillah ya. Ya sudah ada yang merokok, paling tidak sekarang gitu ya. Diberi mata yang bagus, diberi mata yang berfungsi dengan baik, ya dipakai untuk optimalnya ibadah, banyak ngaji, hanya melihat yang baik-baik saja. Jangan sampai terus kemudian matanya capek melihat di TikTok, scroll-scrollan sampai mau tidur, lihat TikTok aja sampai HP-nya jatuh, jadi dicukup mana sih. Artinya itu memang tidak menjaga amanah gitu. Itu ada dokter privat itu spesialis mata itu direkturnya Mujito ya di Malam Cangkruan itu ya bagiannya memang ketika mata kita difungsikan dengan baik, ya itu bagian dari menjaga amanah dan akan diberi nikmat oleh Allah. Matanya bisa masih terang, tidak pakai kacamata, dan seterusnya itu, gitu ya. Jadi rasa syukur itu ternyata mampu menyehatkan seseorang dan dalam tataran teologis akan menambah nikmat yang akan Allah berikan. E-nya apa? E-nya evaluasi diri. Evaluasi diri, muhasabah itu menjadi penting ketika kemudian dalam tataran medis misalnya ya. Evaluasi diri dalam tataran medis itu supaya kita mampu memonitor dan mengevaluasi kesehatan kita. Dalam bentuk apa? Paling tidak manifestasi dari evaluasi diri itu medical check up paling tidak. Paling tidak juga secara minimalis itu harus tahu kadar kolesterol, asam urat, gula darah. Paling tidak itu. Untuk kemudian mengetahui bagaimana fungsi dari berbagai macam organ di tubuh kita. Apakah yang kita konsumsi itu tidak berlebihan dalam konteks makanan misalkan. Kolesterolnya, apakah yang kita konsumsi cukup, gula darahnya, terus asam uratnya apakah tidak berlebihan? Karena ketika berlebihan melanggar itu, melanggar Undang-Undang Pasal 31 Surat Al-A'raf. Kulu wasrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Disebut tidak berlebihan itu apa? Ketika diukur kadar kolesterolnya itu di bawah 200, itu gak berlebihan. Yang disebut gak berlebihan itu apa? Makan pola makan kita sehari-hari ketika diukur kadar asam uratnya gak lebih dari 7,2 kalau bapak-bapak itu 6,5 misalnya. Maka untuk supaya tahu berlebihan atau tidak kondisi kita dalam konteks makanan itu ya ada bukti objektifnya
berupa ukuran-ukuran normatif itu tadi. Itu bagian dari evaluasi diri ketika kita bicara dalam tataran medis. Maka dalam tataran medis, hal-hal yang baik-baik itu yang harus terus dilakukan. Hal-hal yang buruk dalam konteks evaluasi diri kita, ya misalkan tadi merokok gitu ya. Merokok itu dalam sudut pandang apapun, kalau konteksnya medis itu nggak ada untungnya. Kalau masih kemudian ya ketika kita ini ditaruhlah di apa ngaji tarjihnya saya didik itu misalkan ya, pokoknya begitu bahas rokok menurut kalau mari ini sudah habis. Engkau tembakau ini gimana, karyawan pabrik rokok gimana, kok sok-sokan fungsi karyawan. Tataran medis terus nggak ada manfaatnya. Kalau terus kemudian ketika fatwa majelis tarjih menyebutkan bahwa itu rokok itu haram gitu ya, kemudian dari pemerintah seharusnya ya sudah silakan dalam tataran itu silakan dikritisi. Tapi ketika kemudian dalam tataran merokok itu karena mengeluarkan asap dan kemudian merugikan orang lain yang berada di sekitarnya, berarti kan zalim sama orang lain. Ketika merokok ada orang lain yang menghirup asap rokok, kan zalim sama orang lain. Maka kalau diskusi sama merokok, boleh silakan merokok lah, pokoknya asapnya jangan dikeluarkan. Terus merokok sedoten asapnya diterang, atau merokok sendiri, tidak masalah. Ketika kemudian fatwa majelis tarjih bahwa itu rokok itu haram dikritisi dengan berbagai sudut pandang gitu misalkan ya, sudahlah, jangan sampai haram itu ya makruh saja misalkan gitu ya. Ya udah, makanya kalau merokok ditelan saja asapnya, jangan kena orang lain. Walau bagaimanapun ketika kena orang lain itu zalim. Menzalimi orang lain itu buruk, menzalimi orang lain itu maksiat, itu dosa. Jadi muhasabahnya itu evaluasi dirinya. Dan dalam tataran teologisnya, muhasabah dirinya apa evaluasi dirinya? Di dunia kedokteran Islam itu ada yang dikenal dengan spiritual toxic. Spiritual toxic itu apa? Racun. Jadi ada racun-racun spiritual, racun-racun yang mengganggu hati, perasaan dan pikiran kita. Apa itu? Iri, dengki, tadi termasuk kufur, suudzon, ghibah. Nah itu bagian dari spiritual toxic itu. Maka ketika itu ada, itu yang memang harus dihilangkan. Nah, yang paling menarik adalah ketika dalam kedokteran Islam itu muhasabah, evaluasi diri itu yang paling pas itu dilakukan setiap hari dan malam hari. Artinya gini, ketika menjelang tidur itu muhasabah kita dalam bentuk ada scoring antara kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amalan-amalan ibadah yang kita lakukan dengan dosa atau maksiat yang kita lakukan. Seringkali juga dosa atau maksiat itu tidak sengaja. Jadi karena ketidakpahaman terus kemudian larut dalam suasana, artinya tidak sengaja. Terus gambarnya gini, ibu-ibu misalkan ya, mau belanja Gimlijo gitu ya, atau di pasar gitu ya. Ketika milih-milih barang belanjaannya itu orang sebelahnya ternyata karena Blijo paling kan satu perumahan gitu ya. Ketika milih-milih yang akan dibeli, ibu sebelah itu juga milih sama terus ngomong, neng, sampai bisa ngerti kan? Mau bengi kalau bu iku anu tuh gitu ya. Diajak gibah, terus kemudian yang milih sebelahnya ini, lu iya kan? Aku iya oleh informasi gigi semula pengennya belanja jadi hibah akhirnya. Gara-garanya gak sengaja gitu. Nah, yang gitu-gitu itu dievaluasi setiap hari ketika malam. Ketika kemudian, alhamdulillah banyak amalan, banyak ibadah yang kita lakukan, yaitu kita tingkatkan. Ketika masih saja ada spiritual toxic tadi, itu yang harus kita untuk perbaikan, sudah jangan sampai. Makanya kemudian ketika besoknya kok jejer orang itu lagi, ya dengan hindari.
Karena Ustaz kenal oleh orang bahwa aku mesti bicara rasa-rasa gitu, ya sudah hindari orang itu. Nah, maka SEH-nya itu adalah hijrah. Menghindari dalam konteks contoh itu tadi, yang menghindari orang yang suka rasa-rasan itu, untuk kemudian jangan menjadi bagian dari rasa-rasan itu sendiri. Gibah itu antara yang ngomong sama yang mendengarkan dosanya sama enggak? Sama enggak dosanya? Sama-sama dosa gibah. Makanya kalau ada orang yang sudah mulai akan dibanjir dengan tinggal, gue akan kasih tau rasa-rasanya. Gue sampai ngomong sampai tembok gitu, lah jadi rasa-rasa aja dengan tinggal. Pokoknya begitu ada mulai rasa-rasa, nah itu bentuk hijrahnya itu seperti itu. Dalam tataran medis, bentuk hijrahnya tadi, ketika ada kadar kolesterol yang tinggi karena konsumsi makanan yang berlebihan. Pendek kata itu kan ada input, proses, output gitu ya. Input itu apa yang dikonsumsi, proses itu apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang, output itu aktivitas apa yang dilakukan. Ketika itu balance, maka orang itu insya Allah berada pada kondisi yang stabil. Artinya normal semua kadar-kadarnya itu. Ketika merasa bahwa ini kolesterol saya kok agak banyak ini ya, sementara proses di tubuh kita akan tetap bekerja seperti itu, maka kemudian outputnya yang harus ditingkatkan. Artinya aktivitasnya harus agak dilebihkan karena memang kemarinnya mengkonsumsi agak berlebihan juga. Itu menjaga supaya tetap balance itu. Jadi hijrahnya seperti itu. Nah, dalam tataran spiritual toxic tadi, hijrahnya itu adalah dalam bentuk spiritual detox. Kalau toxic tadi itu jenisnya macam-macam tadi, spiritual detoxnya pada berbagai macam banyak penelitian itu ternyata merujuknya pada sholat tahajud. Sebagai spiritual detox itu sholat tahajud itu luar biasa. Nah, kalau pada konteks tataran teologisnya, pertanyaannya kenapa Rasulullah itu kok sholat tahajud sampai kakinya bengkak? Kenapa? Ayo, kok sampai kakinya bengkak itu kenapa? Pada Rasulullah itu kan dijamin masuk surga. Rasulullah itu bebas dari kesalahan, maksud Rasulullah itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu bagian dari cara Rasulullah bersyukur. Teologisnya bagian dari bersyukur, yang kedua supaya ditiru oleh kita umatnya ini. Dalam tataran medisnya, ternyata tahajud itu pula yang menjadikan kesehatan Rasulullah itu selalu optimal. Tahajud itu pula dengan segala mekanismenya yang menyebabkan Rasulullah itu tidak pernah punya spiritual toxic itu tadi. Karena begitu namanya manusia ya, begitu ada spiritual toxic itu langsung dihilangkan dengan spiritual detox dalam bentuk sholat tahajud itu. Maka hijrah yang dimaksud tadi itu hijrah dari sesuatu yang buruk menuju ke sesuatu yang baik, yang kebaikan itu harus diistiqomahkan. Kan kebaikan itu ketika hijrah itu kan nantinya akan sesekali, kebaikan itu temporary saja. Nah, yang temporary ini dibuat rutin menjadi sebuah rutinitas sehari-hari. Jadi diistiqomahkan sampai pada satu titik ada puncak keistiqomahan dari kebaikan yang kita lakukan itu adalah ketika pada satu waktu kita tidak melakukan kebaikan itu, kita merasa ada yang hilang. Kita merasa rugi ketika tidak melakukan kebaikan itu, walaupun sesungguhnya ketika tidak melakukan kebaikan itu bukan sebuah dosa. Tahajud tadi misalkan ya, semula tidak pernah tahajud, kemudian tahajudnya sepekan itu ya Senin sama Kamis gitu misalkan. Terus kemudian dirutinkan setiap hari sholat tahajud sampai pada satu level ketika kita tidak sholat tahajud, kita merasa rugi, kita merasa eman, kita merasa ada yang hilang.
Ketika kemudian kita keluar kota, pulang jam 12 malam baru sampai rumah. Kemudian kita istirahat langsung, bangun-bangun tahu-tahu sudah subuh. Artinya rentang waktu untuk melakukan tahajud itu sudah hilang. Maka yang ada di dalam diri kita merasa kehilangan karena tidak sholat tahajud tadi, dan kemudian terjadi. Makanya kalau luar kota itu jangan pulang malam-malam. Makanya nanti pulangnya jam 10 saja maksimal nyampe rumah, sehingga bisa tetap istirahat dengan baik dan kemudian tetap sholat tahajud. Jadi level tertinggi dari hijrah itu adalah dari keburukan menuju kebaikan yang diistiqomahkan sampai pada satu titik ketika tidak melakukan hal itu terasa ada yang hilang. Kita merasa rugi, sesuatu yang sesungguhnya awalnya dari sesuatu yang tidak baik dirubah sehingga sampai pada satu titik yang seperti itu. Jadi hijrah itu tidak selalu pindah tempat dari Surabaya pindah ke Malang atau dari sini pindah ke Surabaya, itu enggak selalu seperti itu. Dalam konteks bahasa kita pada pagi hari ini, berbeda dari spiritual toxic tadi itu dengan menjalankan spiritual detox, maka kemudian keburukan itu menjadi sebuah kebaikan yang diistiqomahkan. Ada penelitian menarik di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surabaya itu. Kesimpulannya gini, orang yang banyak dosanya itu orang yang banyak penyakitnya. Jadi orang yang banyak, beri saya ngomong, orang yang banyak dosanya itu orang yang banyak penyakitnya. Tapi jangan dibalik ya. Jangan dibalik bahwa orang kalau penyakitan itu banyak dosanya. Enggak, ini bukan hubungan timbal balik gitu, bukan. Tapi bahwa orang yang banyak dosanya itu ternyata banyak penyakitnya. Sama juga dengan orang yang bertakwa itu pasti Allah sehatkan. Tapi jangan dibalik. Berarti kalau orang sakit itu gak bertakwa. Enggak, ini bukan lagi-lagi bukan hubungan bolak-balik seperti itu. Tapi bukti otentiknya itu nanti dengan tataran genetik ya. Kalau menjelaskan itu harus ada gambarnya, maksudnya harus ada LCD-nya. Karena itu gen, secara genetik banyak hal yang terjadi. Lingkungan genetiknya itu yang berasal dari dosa-dosa itu. Di Al-Mutaffifin ayat 14 itu ada titik hitam ketika seseorang melakukan sebuah dosa. Titik hitam itu nanti tambah banyak. Itu yang kemudian disebut hati yang menghitam, yang membeku, yang tidak bisa menerima kebenaran itu. Dalam tataran medisnya ternyata itu berkorelasi dengan tataran genetik seseorang. Sebagai kata seperti itu. Simpulannya, orang yang banyak dosanya itu banyak penyakitnya. Orang yang bertakwa itu akan Allah selalu sehatkan. Maka hijrah itu tadi, ketika kemudian kita menjadi bagian dari kebaikan-kebaikan yang kita istiqomahkan, itu nanti dari yang sakit akan disehatkan oleh Allah. Jadi hanya itu hijrah dari hal yang buruk menuju ke hal-hal yang baik. SEH. Berikutnya A. A-nya apa? A-nya adalah mampu menjaga amanah. Jangan dipahami bahwa amanah itu selalu berupa jabatan itu, selalu berupa kedudukan, selalu berupa kepengurusan. Misalkan takmirnya Falah ini misalkan, tidak selalu seperti itu. Itu iya, tapi ada yang paling mendasar, amanah yang Allah berikan kepada kita yang paling mendasar itu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita ini diciptakan oleh Allah ya sebagai hamba Allah, tidak ada lain kecuali untuk beribadah. Maka apabila kita tidak punya jabatan apapun, tidak punya kedudukan apapun, tidak memegang kepengurusan apapun, bahkan hidup sendiri sekalipun, tidak punya istri, tidak punya anak misalkan ya, kalau sudah pada meninggal misalkan, tetap amanahnya berupa apa? Berupa hamba Allah yang kemudian harus menjalankan apapun aktivitasnya, harus menjadikannya sebagai sebuah ibadah. Bagaimana caranya supaya aktivitas kita itu bernilai ibadah?
Ayo, bagaimana caranya? Duduknya panjenengan di situ, saya di sini. Nanti dari sini kita pulang ke rumah masing-masing. Itu bagian dari ibadah. Gimana caranya? Atau tadi panjenengan ke melijo tadi itu ibadah atau bukan? Ada nggak orang yang seperti kita saat ini ngaji ini bukan di sini ya, tapi ada nggak yang ngaji tolabul ilmi seperti ini tapi bukan bagian dari ibadah mereka datangnya? Ada nggak? Bukan di Al-Falah sini, bukan di masjid lain mungkin. Jadi datang itu bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena Allah semata, enggak. Datang itu karena aku tak milih masjid di musuh gak teko, suka mau soal acara terus kemudian aku gak teko. Ada hal lain selain lillahi ta'ala itu. Maka kalau ingin apapun aktivitas kita itu menjadi sebuah ibadah, maka hadirkan Allah dalam diri kita. Cara menghadirkannya gimana? Dengan meniatkan aktivitas kita ini lillahi ta'ala. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah bahas ya, innamal a'malu binniyat dalam konteks medis. Niat tok itu sudah menyehatkan. Niat saja sudah menyehatkan. Kalau misalkan dari Jumat kemarin ya, panjenengan meniatkan hadir Ahad ini, Jumat itu ya, niat Bismillah insya Allah hadir di kajian ini misalkan, itu sudah dapat pahala belum Jumatnya? Jumatnya sudah dapat pahala kan belum dilakukan, kan belum kejadian karena niat. Oh, ya, kalau Jumat pagi tadi kan acaranya masih Ahad ya, tapi Jumat sudah dapat pahala kan? Karena meniatkan itu. Jumat pagi Pak Didi itu punya niat, engkau Jumatan aku tukar sandal. Pokoknya aku budal bawa sandal lele, taruh di masjid, nanti diincar sandal yang bagus, yang mana yang ukurannya pas, nanti dijejerkan sandalnya itu, nanti duduk soft paling belakang, ketika salam langsung belecing ambil sandalnya. Jumat pagi punya rencana seperti itu, punya niat seperti itu sudah berdosa belum? Kenapa kok belum? Karena belum dilakukan. Lah tadi belum dilakukan kok sudah dapat pahala. Jadi kan pilih kasih gitu. Nah, memang yang benar adalah kebaikan tadi itu diniatkan karena Allah, itu harus dapat pahala sebelum kejadian itu terjadi. Tetapi ketika kemaksiatan, sebelum kemaksiatan itu terjadi, ya tidak akan berdosa, walaupun itu mengotori hati, tidak akan berdosa. Lah pertanyaannya, kok bisa niat sudah dapat pahala untuk kebaikan itu, tapi untuk kemaksiatan kok belum berdosa? Itu yang membantu, sekali lagi walaupun tidak butuh dibantu, membantu menjelaskan itu adalah tata kedokteran Islam. Jadi ketika niat kita yang lillahi ta'ala itu secara sederhananya ditangkap oleh otak, kemudian otak mengkondisikan seluruh jaringan, seluruh organ yang ada di dalam tubuh kita. Terus gampangnya gini, ketika kita meniatkan lillahi ta'ala, otak itu menangkap niat itu. Otak itu diberi kemampuan untuk menangkap masalah kaitan dengan lillahi ta'ala atau tidak. Otak itu diberi kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Memang seperti itu otak itu. Nah ketika kita meniatkan lillahi ta'ala, niat itu ditangkap oleh otak itu. Nah otak kemudian karena dia sebagai koordinator sistem organ, maka otak itu beritahu. Jadi hari Jumat itu otak itu beritahu ginjal, ginjal Ahad besok kita ngaji, ginjalmu dijaga ya supaya tetap sehat. Oh siap dan paru-paru Jumat Ahad itu besok kita ngaji, jaga ya paru-parumu, siap. Seluruh organ tubuh kita diberitahu kalau Ahad itu ngaji karena diberitahunya saat Jumat karena niatnya yang lillahi ta'ala itu. Maka apa yang kemudian terjadi sejak Jumat sampai Ahad, kita ini disehatkan oleh Allah supaya apa?
supaya niatnya terlaksana. Maka walaupun tidak terjadi perubahan yang kasat mata di dalam tubuh kita, ternyata ketika meniatkan lillahi ta'ala itu, otak itu sudah bekerja mengkoordinasikan semua organ di tubuh kita untuk mendukung supaya tetap ahadnya bisa ngaji. Maka sudah terjadi sebuah proses yang luar biasa walaupun tidak kasat mata. Dalam tatanan kedokteran Islam itu yang membantu menjelaskan kenapa niat sudah dapat pahala walaupun belum terjadi. Sementara kalau untuk kemaksiatan itu, Jumat paginya tadi Pak Didi pengen tukar sandal itu, otaknya diam saja, jarno-jarno gak sibuk kan. Tapi dengan godaan yang luar biasa, kok ternyata masih saja tetap pengen tukar sandal. Ketika kemudian benar-benar dijejer sandalnya, sampai terus kemudian sholat di soft paling belakang, sampai kemudian setelah salam langsung pelencing, langsung jejeri sandalnya itu. Jadi sudah mau diambil di sandalnya. Itu nanti kira-kira jantungnya gimana? Jantungnya berdetak lebih cepat. Itu kalau ditensi, tensinya naik, nafasnya ngocok, perutnya mules, wajahnya memerah, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Apakah hal itu terjadi saat panjenengan Jumat berniat ngaji di Ahad ini? Niat bismillah, nanti akan ngaji di Al-Falah Ahad, terus dengan gemeter semua gitu. Ada perbedaan yang mendasar kan? Kenapa kok itu terjadi? Karena begitu akan tukar sandal itu, otak itu langsung memerintahkan jantung ayo berdetak lebih cepat, paru-paru ayo ngosrok, lambung ayo rilis asam lambung, mules, tangannya ayo tremor, kakinya ayo tremor, ayo gemeter semua. Kenapa? Karena dasarnya kita ini manusia itu baik. Maka kemudian gak mau kemaksiatan itu terjadi. Maka ada proses yang seperti itu. Kenapa kok bisa ada proses seperti itu? Karena sinyalnya dengan Allah masih terjalin dengan baik. Maka kemudian ketika diputuskan untuk gak usah tukar sandal gitu misalkan ya, oke elek-elek ini ya kerja ini, misalkan sudah seperti itu, apa yang kemudian terjadi? Jantungnya balik normal lagi kan, paru-parunya yang gak ngongkrong lagi dan seterusnya balik. Apa yang terjadi di tubuh kita? Otak itu sama jantung sama paru-paru itu kayak anak sekarang itu tos gitu. Tos, sukses. Sukses apa? Sukses menggagalkan kemaksiatan. Maka kalau kita merasa bingung semua, merasa gak nyaman ketika akan melakukan kemaksiatan, bersyukurlah. Karena itu mekanisme tubuh kita untuk menghindarkan kita dari adanya kemaksiatan, adanya dosa itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sinyalnya dengan Allah masih terjadi dengan baik. Ada enggak orang yang ketika melakukan kemaksiatan nyantai saja, nggak ada gemeternya, jantungnya nggak berdetak lebih cepat, nggak mules, nggak ngongso? Ada enggak orang yang melakukan kemaksiatan nyantai saja? Banyak. Kenapa? Karena Mustafa 14 tadi itu. Ketika melakukan dosa kecil, titik hitam, tetrok namanya titiknya, itu titik hitam, itu terus disebut hatinya sudah. Nah, maka bagian dari kembali lagi menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita berupa kita sebagai manusia yang harus beribadah, hadirkan Allah dalam setiap langkah kegiatan kita sehingga insya Allah kegiatan kita itu bernilai ibadah. Misalkan ibu-ibu tadi, ibu-ibu itu kalau melijonya, kemelijo tadi kan belanja tadi ya, kalau Allah hadir niat lillahi ta'ala, begitu nyampe di penjualnya, misalkan mau beli apa telur ya, Pak, telur 1 kilo berapa? 25.000 misalkan ya, pedagangnya ngomong 25.000. Ibu-ibu itu kan biasa kalau gitu ditawar kan ya, dinyak mas. Begitu Allah hadir dalam dirinya si ibu yang pembeli tadi, ketika nawar, Pak, buat anak saya 24 lah, gak oleh 4 lah. Pedagangnya ngomong, ini pun murah bu, selaku ini pun murah ya. Yang ada Allah di dalam dirinya, ya wis gak oleh berarti ya wis dibeli 25.000. Tapi bandingkan ketika Allah tidak hadir pada orang itu,
ketika niatnya tidak lillahi ta'ala, udah sampai ngamuk-ngamuk, isu jalur sego goreng, mulai suaminya minta nasi goreng, mau gerem-gerem gitu. Terus kemudian beli telur itu 25.000, terus ditawar 24.000. Tapi ketika Allah tidak hadir, itu dia ngomongnya nawarnya, wabuk sebelah itu telur itu sama ini larang. Padahal ya nggak tahu di sebelah itu 23. Padahal ya nggak ngerti kalau harganya itu berapa, nggak ngerti. Tapi untuk supaya nawar dapat harga lebih murah, apa yang dia lakukan? Enteng saja berbohong, enteng saja ngomong nggak benar. Wong ya nggak tahu harganya itu berapa, tapi enteng saja ngomong tuh sebelah telur itu sama ini larang selawe itu. Coba orang yang kalau Allah tidak hadir dalam dirinya itu gampang banget, jadi istilahnya orang Surabaya itu lambinya lamis gitu ya. Enak gitu ngomong, padahal itu sebuah kebohongan, itu sebuah ketidakjujuran. Tapi enteng aja ngomong, kenapa? Karena Allah tidak hadir. Maka jaga amanah tubuh kita itu sesuai dengan paling tidak itu karena kita sebagai hamba Allah yang harus beribadah. Yang terakhir adalah T. T itu takwa. Puncak dari SEHA itu adalah takwa itu. Apa yang kemudian menjadi tataran medis seorang yang bertakwa? Seorang yang bertakwa itu kan gampangannya ya, terminologinya itu kan atau definisinya menjalankan apa yang diperintah, menjauhi apa yang dilarang. Maka orang bertakwa itu kalau itu diterapkan dalam konteks medis, menjalankan apa yang diperintahkan oleh dokter, menjauhi apa yang dilarang oleh dokter, mesti sehat ya kan? Harus berolahraga, misalkan ada keharusan yang harus dijalankan, harus berolahraga, makannya tidak boleh berlebih, harus makan makanan bergizi, dilarang merokok, dilarang tidur terlalu malam, dilarang begadang, dilarang pakai narkoba, misalkan. Larangan-larangan itu kan ketika tidak dilakukan dan perintah-perintahnya ketika dijalankan, dekat pasti sehat orang itu. Maka ketika tadi ada statement orang yang bertakwa itu pasti akan Allah sehatkan, memang adanya seperti itu. Belum lagi kalau kita kemudian membahas orang bertakwa itu cirinya apa sih? Di surat Al-Imran 134 itu kan paling tidak banyak ciri-ciri orang bertakwa. Yang paling sering dipakai untuk lebih menjelaskan pada tataran medis itu adalah Al-Imran 134 itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa, orang muttaqin itu menginfak sedekahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Yang kedua orang yang mampu menahan amarah. Yang ketiga orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Sedekah itu menyehatkan, menghindari amarah itu menyehatkan, menghilangkan dendam, memaafkan orang lain itu menyehatkan dengan berbagai macam penjelasannya. Terus kemudian ketika orang itu menjadi bagian dari orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, apa janji Allah yang akan diberikan kepada mereka? Di At-Tolak ayat 2 akhir 3 awal, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa percaya kepada Allah dan hari akhir, jadilah bagian dari orang yang bertakwa yang yattaqilla. Apa yang kemudian Allah berikan? Allah akan memberi jalan keluar. Allah akan memberi solusi dari segala permasalahan yang dihadapi, dan Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayo kita tarik itu dalam tataran kedokteran, dalam tataran kesehatan. Penyakit itu masalah enggak? Masalah. Maka kalau ayat itu kita tarik dalam konteks penyakit, ketika orang itu bertakwa dengan ciri-cirinya tadi itu, dengan menjalankan SEHA tadi itu, maka janji Allah orang ini akan diberi jalan keluar dari penyakitnya. Jalan keluar dari penyakitnya berupa apa? Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Maka jalan keluar dari permasalahan berupa penyakit yaitu Allah akan menyembuhkan. Jalannya gimana? Jadilah bagian dari orang yang bertakwa. Sudah disembuhkan dari penyakitnya, Allah masih saja memberi bonus. Apa itu?
memberi rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesehatan, dari sakit disembuhkan, diberi kesehatan optimal, dibebaskan dari berbagai macam penyakit. Maka wajar kalau kemudian keluar statement bahwa orang-orang yang mutakin itu adalah orang-orang yang disehatkan oleh Allah dengan dua mekanisme itu, mekanisme medis, mekanisme teologis, mekanisme kedokteran, mekanisme syariat Islam. Jadi pertanyaan besarnya buat kita semua adalah di Muharram ini adalah sudah sehatkah kita? Sudahkah kita memperbanyak rasa syukur kita? Sudahkah kita mengevaluasi diri kita? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bahwa kenikmatan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Maka butuh dievaluasi itu. Sudah hijrahkah kita dari hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik dan kemudian diistiqomahkan sampai pada satu titik nanti ketika kita tidak melakukan itu ada hal yang terasa hilang karena kita tidak melakukannya. Yang berikutnya, sudahkah kita menjaga semua amanah yang Allah berikan kepada kita? Bagi yang punya jabatan, sudahkah menjaga amanah berupa jabatan tersebut? Bagi yang punya harta banyak, sudahkah menjaga harta banyak yang diberikan Allah itu dengan baik? Sudahkah peruntukannya untuk mengoptimalkan ibadah kita? Yang terakhir adalah bagian dari, sudahkah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin itu dengan segala ciri-cirinya itu? Kalau kita masih jauh panggang daripada api, maka kemudian kita harus mulai sedikit demi sedikit melakukan langkah-langkah tadi itu. Spiritual detox yang dijalankan supaya spiritual toksiknya itu semakin lama semakin hilang, semakin berkurang, dan kita tentu menjadi bagian dari hamba Allah yang terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang mutakin itu. Insya Allah sudah 1 jam, karena sudah terasa bibir saya kering karena sudah 1 jam. Tidak kerasa ya. Jangan gak kerasa, saya yo kerasa yo. Semoga apa yang kita bahas pada pagi hari ini bisa menjadi bagian dari penyemangat kita untuk meningkatkan keimanan, keikhlasan, ketakwaan, keislaman kita. Dan semoga kita nanti selalu menjadi bagian dari orang-orang yang mutakin itu. Dan insya Allah kita nanti dipertemukan di surganya. Amin. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya cukupkan. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.